Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak MTS Miftahul Iman NW Bundua. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2023 batch 1 di LPTK UIN Has Jember. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Miftahul Iman NW Bundua. Adapun praktek pembelajaran yang saya lakukan adalah di kelas 8 dengan materi pokok perilaku tercela kepada diri sendiri. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar ya, Ibu guru mau absen. Absen dulu ya. Abdul Basit, Ahmad Sajid Ashari, Anita, Ariana Fitria, Faiz Ilham, Febriana. Sudah Ibu guru absen, semuanya masuk. Sehat semuanya? Sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Hari Kemerdekaan ya. Mulai ya. 1, 2, 3 mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita harapkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang Ibu guru banggakan, untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bab 3 ya. Yang sebelumnya sudah diterangkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan memasuki bab 3, yaitu akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang dimana akhlak tercela kepada diri sendiri itu, atau akhlak itu terbagi menjadi 2 macam ya. Akhlak itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu, ada yang tahu 2 macam itu apa? Pertama, akhlak apa namanya? Akhlakul karimah, atau yang disebut dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, akhlakul mazmumah, atau yang disebut dengan akhlak tercela. Nah, sekarang di bab 3 kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Akhlak tercela tersebut ada beberapa macamnya. Yang pertama, anak-anak bisa dilihat ya.
Yang pertama namanya Ananiah. Ananiah ya. Tahu apa artinya ana di dalam bahasa Arab itu? Ana itu apa artinya? Saya. Berarti sifat Ananiah ya saya ya. Ana itu saya. Ananiah adalah salah satu sifat yang tidak baik atau sifat yang tidak terpuji yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri kita sendiri, yang harus kita jaga untuk tidak melaksanakannya ya. Sifat Ananiah atau ana secara bahasa artinya saya, sedangkan menurut istilah Ananiah itu berarti salah satu sifat seseorang yang ingin menang sendiri ya, yang ingin menang sendiri, yang egois ya, yang tidak mau mendengarkan misalnya pendapat seseorang. Nah, sifat Ananiah itu di dalam agama Islam itu sangat dilarang ya. Yang mana seseorang yang bersifat Ananiah atau bersifat aku itu tidak menghormati orang lain, tidak memikirkan orang lain ya. Bagaimana orang lain itu terserah, tidak dia peduli, tidak mau tahu ya. Nah, bahwa sifat Ananiah itu yang harus dihindari ya, yang harus dihindari oleh kita semua, karena sifat tersebut tidak baik ada pada diri kita masing-masing. Maka kita harus menghindari daripada sifat Ananiah tersebut. Bahwa ada bentuk-bentuknya ya, ada macam-macamnya. Sifat Ananiah itu salah satunya bisa dilihat selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman. Artinya apa? Ketika berbicara dengan teman-temannya, ketika sedang mengadakan diskusi misalnya ya, selalu ingin menang sendiri, tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain, kemudian kurang menghargai, menonjolkan kemampuan dirinya sesama manusia. Yang terakhir, susah menerima saran atau kritik dari orang lain, tidak mau dinasehati. Yang namanya sifat Ananiah itu ingin menang sendiri, ingin menguasai sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat, keras hati ya, bisa disebut keras hati. Sifat Ananiah itu adalah sifat yang disebut dengan perilaku tercela kepada diri sendiri. Nah, itu yang harus kalian hindari ya, yang namanya sifat tercela. Kemudian ada lagi selain yang dari tadi dampak negatif daripada sifat Ananiah tersebut. Apa dampaknya? Apa akibatnya kalau kalian misalnya memiliki salah satu dari sifat tersebut? Apa dampak negatif yang akan terjadi? Bagus, tidak dihargai di dalam pergaulan. Karena apa? Karena meremehkan orang lain ya. Selalu dia meremehkan orang lain, selalu dia meremehkan temannya, selalu dia menghina temannya. Itu bagi orang yang memiliki sifat Ananiah. Coba sekali lagi Ibu tanya, apa itu artinya sifat Ananiah? Sifat yang ingin menang sendiri. Itu tidak baik ya, sifat yang ingin menang sendiri itu tidak dilarang, itu di dalam agama Islam. Bersifat Ananiah, bersifat angkuh, tidak memperdulikan orang lain. Itu ya sifat Ananiah. Kemudian yang menjadi dampaknya juga menurunkan martabat ya, menurunkan martabat sehingga lambat laun tidak disukai oleh orang. Orang tidak akan suka kalau kita misalnya atau kalau kalian bersikap ingin menang sendiri. Di dalam kelasnya dia yang mau terus-menerus menjadi ketua kelas.
tidak mau diperintah, tidak mau di bawah, ya. Dia ingin selalu di atas. Itu sifat ananiah, sifat yang keras kepala atau sifat yang mau menang sendiri. Kemudian dampaknya terisolasi dari pergaulan masyarakatnya. Bukan hanya di masyarakat, tapi juga di sekolah, di mana dia tempat tinggal. Terisolasi itu dia selalu dibicarakan ya sama orang, selalu dinilai sama orang. Oh ini tidak baik ya. Dia selalu ingin menang sendiri, dibicarakan sama orang ya. Terisolasi sama orang di masyarakatnya, karena dia selalu sifatnya itu ya, sifatnya itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, kemudian sifat ananiah, selain itu juga sifat tercela yang ada pada diri manusia itu yang kedua, selain sifat ananiah ada namanya putus asa ya. Ada namanya putus asa. Putus asa itu apa? Apa yang dimaksud dengan putus asa? Putus asa itu artinya tidak ada harapan lagi ya. Arti daripada putus asa itu adalah tidak ada harapan lagi setelah, nah kita contohkan orang tersebut ya, setelah dia gagal daripada cita-citanya, gagal daripada usahanya, tidak ada atau tidak mau bangkit lagi, putus asa, tidak ada harapan lagi ya. Itu juga dilarang di dalam agama Islam untuk bersifat putus asa, karena putus asa itu juga termasuk salah satu sifat tercela pada diri sendiri. Nah, siapa yang suka berputus asa di sini, tidak ada harapan? Tidak ada ya, semuanya bersemangat ya. Hidup di dunia ini rezeki itu yang ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ditanggung rezekinya, makanya tidak ada alasan manusia itu untuk berputus asa. Selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang dicita-citakan itu tercapai ya. Jangan dengan satu kegagalan kemudian kalian akan berputus asa atau tidak naik kelas, contohnya tidak mau bersekolah lagi, putus asa ya, tidak mendapat juara, malas, mau berhenti sekolah. Jangan seperti itu ya. Berputus asa adalah bentuk-bentuknya. Yang pertama apa bentuk-bentuk daripada putus asa tersebut? Malasan. Karena mengalami kegagalan di dalam suatu usaha, kegagalan yang terus-menerus, kemudian tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, harus bangkit ya. Satu kali gagal, kita harus bangkit kembali. Nah, orang yang putus asa juga biasanya dia tampak murung ya, tampak murung, tidak bergairah, murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Kemudian mudah terpancing emosinya ya, cepat marah. Nah, yang ketiga, sifat tercela yang ada pada diri manusia itu namanya godab. Apa itu godab? Tahu artinya godab? Godab artinya orang yang suka marah. Orang yang suka marah itu godab ya. Gadab adalah orang yang suka marah, sedikit-dikit marah ya. Tanpa orang yang marah itu, yang dimaksud dengan godab, marah yang keterlaluan ya, marah yang terlalu berambisi, itu godab ya. Marah yang terlalu besar sampai merugikan diri sendiri, sampai merugikan orang lain juga ya.
bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang suka berbuat marah, ya, sedikit-sedikit marah. Itu tidak dibolehkan juga di dalam agama Islam, termasuk sebagai salah satu sifat yang tidak terpuji pula, ya, termasuk ke dalam akhlakul mazmumah. Godab namanya, ya. Godab itu adalah pemarah, sikap yang tidak terpuji yang ada pada diri kita sendiri. Selain godab, apa artinya? Tamak, ya. Yang terakhir, akhlak tercela kepada diri kita sendiri yang harus kita menjaganya adalah tamak. Tamak, apa artinya tamak? 100, tepuk tangan biar bisa menjawab, ya. Tamak itu adalah sifat yang rakus, sifat yang rakus, ya, sifat yang rakus. Yang ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang tamak itu bagaimana ciri-cirinya? Atau dampak negatif daripada sifat rakus tersebut? Ciri-ciri tamak. Yang pertama, giat melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang diperkirakan akan memperoleh hasil. Dia suka mengumpulkan harta benda, padahal uangnya sudah banyak, harta bendanya sudah banyak, tetapi ia tidak berhenti untuk mengumpulkan harta benda, ya. Yang ada di pikirannya hanya hubbud dunia, ya. Kemewahan dunia itu bagi orang yang memiliki sifat tamak, ya, rakus dengan harta dan benda, ya. Dia tidak puas dengan harta yang sudah dimiliki. Dia selalu menambah dan terus-menerus seperti itu. Kemudian orang yang tamak itu juga enggan dia melakukan sesuatu yang memerlukan biaya, ya. Orang yang tamak itu dia jarang sekali mau mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan sosial, ya. Dia tidak mau, dia enggan, agak angkuh untuk mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam suatu masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta kekayaan. Itu sudah seperti itu ciri-cirinya orang yang tamak. Kemudian ada pula dampak-dampaknya. Dampak-dampak itu akibatnya. Iya, mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat dari keduniaan. Kemudian apa lagi? Tercela dalam pandangan manusia, ya, cenderung bahil, ya. Orang yang tamak itu biasanya sifatnya dia cenderung kepada sifat bahil. Bahil itu artinya apa? Orang yang jahil, ya, orang yang jahil, orang yang jahat. Sifat bahil atau sifat yang jahat itu sama sekali juga tidak diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian apa lagi? Jauh dari petunjuk agama karena waktunya ya habis untuk memikirkan harta. Nah, itulah orang tamak, ya. Orang tamak itu selalu mengumpulkan harta benda, tidak henti-henti bekerja, tetapi ketika ia diminta untuk mengeluarkan kebutuhan untuk masyarakat, dia enggan untuk melaksanakannya. Ibu guru mau tanya, kira-kira bisa dipahami apa yang sudah diterangkan tadi? Apa artinya sifat anania, ya? Apa artinya putus asa? Kemudian apa itu godab? Apa itu tamak?
Itu semuanya adalah termasuk sifat-sifat atau akhlak tercela yang ada pada diri kita sendiri yang harus kita jaga untuk tidak melaksanakannya. Bisa dipahami? Alhamdulillah, kalau bisa dipahami, Ibu Guru kasih tugas ya, tugas kelompok. Tugas kelompok ini kalian jawab, kalian tulis di sini, bisa dibuat jadi 4 kelompok ya. Berapa orang? 4 orang atau 5 orang. Jadi kalau jadi ini ya, ya, hadap sini bangkunya ya. Kemudian kelompok 1, 2, nih ya, di tugasnya dijawab ya. Apa yang sudah kalian dengar tadi ya? Ya. Dijawab ya. Oh, di belakang. Ya. Nah, silakan di sana jangan lupa tulis tanggal, nama, kemudian tahunnya ya, di sini. Sini berdiskusi ya. Berapa rapas? Yang 2 ini. Ya. Ya. Sudah masuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan dijawab. Sudah ke sana ya. Dijawab. Diskusi caranya ke sana. Ditulis nama kelompoknya ya. Silakan. Ditulis nama kelompoknya. Kalau sudah jadi, silakan dikumpulkan. Ya. Silakan yang belum, silakan dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikumpulkan ya.
sudah semuanya ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mengumpulkan tugas diskusi. Bahwa di tugas diskusi ini sepertinya anak-anak yang saya banggakan ya sudah bisa menerima apa yang sudah diterangkan tadi ya, apa itu akhlak tercela kepada diri sendiri. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini sebelum kita akhiri untuk kerja kelompoknya, tugasnya sudah baik, jawabannya sudah benar ya. Tapi sebelum Ibu Guru tutup, hadap depan ya, yang belakang hadap depan. Ya. Sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya ya. Dan jangan lupa di rumah kalian juga harus tetap belajar. Dimanapun berada, di rumah, di manapun harus tetap belajar. Baik itu belajarnya secara berkelompok ya. Kemudian sebelum kita tutup, mumpung masih bulan apa sekarang? Agustus ya. Bulan Agustus, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya, Hari Kemerdekaan ya. Mulai ya, 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita, supaya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai untuk kedepannya, supaya lebih baik ya. Ibu Guru tutup dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.